Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video penyerahan obat anti tuberkulosis di apotik yang beranggotakan Iva Wulaningrum dan saya Anita Alfiani. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Iva Wulaningrum, tenaga teknis kefarmasian yang bekerja hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Mbak, saya mau menebus resep ini. Apakah obatnya tersedia di apotek ini Mbak? Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar, saya cek terlebih dahulu. Baik Mbak, akan saya tunggu. Kalau boleh saya tahu, resep ini untuk Ibu atau untuk siapa nggih? Bukan Mbak, ini resepnya untuk suami saya. Baik Ibu, Bapaknya tidak ikut ambil resep ya Bu? Iya Mbak, suami saya tadi langsung pulang karena merasa kurang enak badan. Iya Bu, saya konfirmasi ya Bu, resep atas nama Bapak Adi, usia 55 tahun, alamatnya Sonopakis, berat badannya 60 kilo ya Bu. Iya Mbak, benar. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktu untuk konseling bersama saya, Bu? Baik Mbak, saya bersedia. Baik, mari silahkan. Konseling ini bertujuan untuk melihat seberapa paham Ibu tentang penggunaan obat yang akan suami Ibu gunakan. Untuk melengkapi data pasien, bolehkan saya bertanya tentang nama, umur, alamat, status perkawinan, serta pekerjaan dan tingkat pendidikan terakhir Bapak, Bu? Baik Mbak, nama suami saya Bapak Adi Suseno, usia 55 tahun, status perkawinan, sudah menikah, terus pekerjaannya sebagai karyawan swasta, dan pendidikan terakhirnya SLTA sederajat Mbak. Baik Bu, pertama-tama apakah selama ini Bapak Adi ada kendala minum obat seperti lupa minum obat atau kendala yang lainnya Bu? Ada Mbak, jadi suami saya itu kadang suka lupa minum obatnya dan suami saya itu kemarin bilang kalau udah bosan minum obatnya karena obatnya kan diminumnya tiap hari kan ya Mbak. Baik, begini ya Bu, sebaiknya Bapak rutin mengonsumsi obatnya. Jika Bapak lupa minum obat, apakah Ibu sudah mengingatkannya? Suami saya itu sudah saya ingatkan Mbak, tapi saya sendiri juga sering lupa Mbak. Kalau begitu, minta tolong ke salah satu anggota keluarga di rumah untuk mengingatkannya ya Bu. Kalau tidak, bisa dengan mengatur alarm sesuai dengan jam Bapak minum obat. Pengobatan terapi TB sangat penting ya Bu, karena untuk menyembuhkan pasien itu sendiri, mencegah terjadinya kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan, dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap obat anti tuberkulosis. Jika terapi ini tidak tercapai atau tidak berhasil, maka harus mengulang kembali dari awal, dan bakteri kemungkinan akan kebal terhadap obat-obatan jika Bapak sering lupa minum obat. Baik Mbak, setelah pulang dari sini saya akan bilang ke suami saya dan anggota keluarga saya di rumah untuk membantu mengingatkan suami saya dalam mengonsumsi obat ini biar enggak lupa minum obatnya. Iya, begitu Bu, baiknya. Dan ingatkan Bapak ya Bu untuk menggunakan masker agar tidak terjadi penularan. Untuk resepnya ini ada Bu, namanya Pro TB 4, jumlahnya 4 strip, total harganya 280.000. Apakah mau diambil semua Bu obatnya? Baik Mbak, obatnya saya ambil semua Mbak. Baik Ibu, saya siapkan terlebih dahulu obatnya. Silahkan Ibu kalau ke pembayaran terlebih dahulu. Nanti saat obatnya siap, saya panggil lagi Bu. Nanti nota pembayarannya dibawa ke sini ya Bu. Baik Mbak. Panggilan resep atas nama Bapak Adi, alamat Sonopakis. Iya Mbak, dengan saya. Ini bukti pembayarannya ya Mbak. Baik Bu, sebelumnya apakah saat periksa tadi dokter sudah menjelaskan tentang kegunaan obat ini? Belum Mbak, tadi di dalam dokternya enggak bilang apa-apa Mbak sama saya. Lalu untuk aturan pakai dan cara minum obat, apakah sudah dijelaskan juga Bu dari dokternya?
Belum, Mbak. Sebenarnya saya itu pengen tahu gimana aturan pakai minum obat ini yang benar. Saya sering lihat suami saya minum obat ini, tapi saya kurang yakin apakah suami saya sudah benar atau belum dalam mengonsumsi obatnya. Selanjutnya, apakah efek penggunaan obat ini sudah dijelaskan juga Bu dari dokternya? Belum, Mbak. Sebenarnya saya tadi itu mau tanya sama dokternya, tapi kan antrinya itu di luar banyak banget, jadi saya nggak enak kalau terlalu lama di dalam. Baik Ibu, kalau begitu saya jelaskan ya Bu. Ini obatnya satu macam, namanya ProTB4. Nanti minumnya 1 kali sehari 4 tablet pas perut kosong atau minimal setengah jam sebelum makan. Efek dari obat ini adalah urin atau keringat akan berwarna merah Bu. Itu tidak masalah karena itu hanya warna dari salah satu kandungan obat yang keluar. Jika suami ibu setelah mengonsumsi obat ini merasa nyeri sendi, kesemutan, hingga rasa terbakar pada telapak kaki dan tangan, diatasi dengan minum pereda nyeri seperti paracetamol dan ditambah dengan vitamin B6 untuk mengurangi gejala kesemutannya Bu. Jika suami ibu merasa setelah minum obat ini terjadi bercak kemerahan kulit dengan rasa gatal, gangguan penglihatan, mual, muntah, dan kulit merasa agak kekuningan, segera periksa ke dokter ya Bu. Baik, Mbak. Saya mau tanya lagi, untuk penyimpanan obat ini bagusnya di mana ya, Mbak, yang benar? Penyimpanannya cukup di tempat kering Bu, tidak terkena sinar paparan langsung dan tempat lembab. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Simpan di tempat yang mudah terlihat seperti samping meja makan atau kamar tidur agar Bapak tidak lupa mengonsumsi obat ini. Oh iya, Mbak, misalkan suami saya hari ini lupa minum obatnya, terus bagusnya gimana ya, Mbak? Jika jarak waktu antara ingat harus minum obat lebih dekat dengan jadwal seharusnya, maka segera minum obat Bu. Namun jika jarak waktu ingat minum obat lebih dekat dengan jadwal berikutnya, maka minum obat sesuai jadwal berikutnya. Misal jika minum obatnya jam 8 pagi, tetapi ingat pada jam 6 sore, sedangkan jam minum berikutnya adalah jam 8 pagi, maka segera sesudah jam 6 minum obat yang seharusnya diminum hari tersebut. Sebaliknya, jika ingat mau minum obat pada jam 10 malam, maka minum obat berikutnya adalah jam 8 besok pagi. Namun, jika sering lupa, konsultasikan ke dokter lagi ya Bu mengenai keberhasilan terapi yang Bapak jalani. Baik, Mbak, kalau begitu sekarang saya sudah paham. Sebelumnya, apakah suami Ibu ada riwayat diabetes Bu? Kalau untuk riwayat diabetes, kebetulan suami saya tidak ada, Mbak. Emangnya kenapa ya, Mbak? Begini Bu, pasien TB berisiko mengalami diabetes. Salah satu akibat dampak dari obat-obatan TB di pankreas yang menyebabkan penurunan kadar insulin sehingga menaikkan gula darah. Nah, gula darah ini merupakan nutrisi bagi kuman tuberkulosis. Jadi bahaya ya, Mbak, kalau udah kena tuberkulosis sama diabetes juga. Iya Bu, pengobatan TB sendiri sudah lama. Jika disertai dengan diabetes, maka peluang kuman TB akan menjadi MDR atau multi drug resistant atau kebal dengan berbagai macam obat. Nah, ini berarti pengobatan akan jauh lebih panjang lagi, bisa sampai 2 tahunan. Jadi, pengobatan ini harus dilakukan sampai benar-benar sembuh ya Bu, harus sering kontrol juga ke dokter. Oh iya, Mbak, untuk mengatur kadar gula darahnya biar tetap normal itu gimana ya, Mbak, cara mengatur pola makannya? Baik Ibu, yang pertama adalah konsumsi makanan yang tepat, jauhi makanan tinggi lemak dan kalori, serta batasi sumber karbohidrat sederhana, jauhi juga makanan dan minuman olahan, terutama yang instan-instan. Lalu, untuk makanan yang harus dihindari oleh penderita tuberkulosis seperti suami saya itu apa ya, Mbak? Pantangannya, produk olahan yang memakai pengawet, daging merah tinggi lemak dan kolesterol, makanan dengan gandum berlebih, alkohol, kopi atau minuman mengandung kafein, dan minuman yang berkarbonasi, Bu. Baik, Mbak, terima kasih. Saya sudah paham sekarang. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak, Mbak, sudah jelas. Jika sudah jelas, boleh Ibu mengulangi penjelasan saya untuk mengetahui pemahaman Ibu tentang pengobatan yang akan Bapak jalani, Bu?
Baik Mbak, jadi nanti suami saya minum obatnya 1 kali sehari 4 tablet pada perut kosong atau minimal setengah jam sebelum makan. Terus nanti jika terjadi efek samping seperti gangguan penglihatan, mual muntah, terus kulitnya tampak kekuningan, langsung hubungi dokter. Terus untuk penyimpanan obatnya nanti disimpan di tempat yang kering, terhindar dari cahaya matahari secara langsung, dan disimpan di tempat yang terlihat seperti di samping meja makan atau tempat tidur. Terus sama menjaga pola makannya agar terhindar dari kadar gula darah yang tinggi. Terus saya dan juga anggota keluarga di rumah membantu suami saya untuk mengingatkan dalam mengonsumsi obatnya biar nggak lupa dan tetap rutin minum obatnya. Ya Bu, benar. Kalau begitu, silakan Ibu tanda tangan di sini beserta nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi ya Bu. Baik Mbak, ini sudah Mbak. Ya, terima kasih telah datang di apotek kami. Semoga Bapak lekas sembuh Bu. Amin Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Sekian presentasi video dari kami, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.